A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidil insi wal jinni ajmain habibina wasyafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ansarihi wa atba'ihi ajmain, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang dengan nikmat karunia-Nya kita hadir kembali di majelis ta'lim ini, di majelis ta'lim Nahjus Salam, melaksanakan kewajiban kita thalabul ilmi. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Hari ini kita berada di hari Jumat pertama di bulan Dzulqa'dah, Jumat 4 Dzulqa'dah ya, 1446. Karena kemarin 1 Dzulqa'dahnya mulai hari Selasa 1 Dzulqa'dah, kaping 2 Nerbo, Kamis tanggal 3 dan Jumat tanggal 4. Jadi sudah masuk bulan Hapid ya, bulan kejepit antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Dan jemaah haji dari Indonesia secara nasional sudah mulai pemberangkatan ke Tanah Suci ya. Kota Bogor nanti mulai tanggal 14 Mei. Gak tahu kalau kabupaten tanggal berapa tuh ya. Udah ya. Di luar kabupaten banyak. Itu jemaah orang angkat tayat. Ustaz angkat tahun aina, tahun aina mah prehala. Mungkin nanti berikutnya lagi atau ya gimana ditunjuknya aja. Dan juga bertepatan hari ini dengan tanggal 2 Mei, Hari Pendidikan Nasional. Jadi kita alhamdulillah sudah berada di awal Mei, sudah berada di awal Hapid, dan tinggal dikit lagi masuk bulan haji. Ya, bagi kita yang tidak berangkat kurban, jangan lupa ibu-ibu ya. Mudah-mudahan aya rezekina kanggo kurban. Jangan cuma dapat dagingnya doang ya. Dari Baitur Rahmah dapat, dari Kuba dapat, dari majelis mana dapat, dari masjid mana dapat, tapi tanah kurban. Hari ganti HP segede tafsir Jalalain tiasa. HP-na segede tafsir Jalalain ya. Mudah-mudahan ya. Baik ibu-ibu rahimakumullah, kita lanjut kajian kita. Jadwalnya sekarang tafsir Jalalain dan Nasaihul Ibad. Kalau tidak salah sekarang ayat 117. Terakhir itu kan ayat yang berbunyi wa qalu takhadallahu walada subhanahu ballahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Itu terakhir. Sekarang badi'us samawati wal ard, itu ya Bu. Badi'us samawati wal ard. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah Ta'ala badi'us samawati wal ard mujiduhuma la ala mithalin
la ala mithali sabqin. Wa idza qada arada amron ay ijadahu fa inna ma yaqulu lahu kun fayakunu ay fa huwa yakunu. Fi qiraatin bin nasbi jawaban lil amri fayakuna kun fayakuna. Terakhir kita ini catatan saya nih, kita ketemu waktu itu di ayat 116 di tanggal 7 bulan 2. Enak tanggal 2 bulan 4. Berarti 2 bulan lalu ya. Duka emut kena duka ente. Ayat 116 itu ibu-ibu sebelumnya bicara tentang ya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu meyakini bahwa malaikat itu anak Allah dan Allah dianggap punya anak. Padahal kata Allah, Allah membersihkan, maha suci Allah dari hal seperti itu. Bahkan Allah lah yang memiliki langit dan bumi. Semua tunduk patuh kepada Allah. Nah, selain Allah memiliki langit dan bumi, semua tunduk patuh kepada Allah, apalagi yang membuat Allah itu tidak mungkin punya anak? Allah maha suci dari segala persangkaan mereka. Di sini dilanjutkan di ayat 117. Allah berfirman, Badi'us samawati wal ard ay mujiduhuma la ala mithalis sabqin, atau la ala mithalin sabaqo. Allah maha menciptakan segala sesuatu dari awal. Badi' itu Allah maha menciptakan dari awal apa? As-samawati wal ard, langit dan bumi. Maksudnya mujiduhuma, Allah menciptakan, mengadakan langit dan bumi itu la ala mithalin sabaqo, tidak berdasarkan contoh yang ada sebelumnya. Ibu-ibu rahimakumullah, di sini Allah disebut dengan nama Al-Badi'. Badi' itu salah satu Asmaul Husna, yaitu dari kata bada'a. Bada'a itu menciptakan sesuatu tanpa ada contoh. Bada'a pakai ain ya. Kalau bada'a pakai hamzah itu memulai. Allah menciptakan segala sesuatu tanpa ada contoh. Makanya dari kata bada'a muncul kata bid'ah. Bid'ah itu perbuatan baru yang tidak ada contoh gitu. Nah, Allah menciptakan segala sesuatu nggak pakai contoh, nggak pakai ada cetakannya. Pokoknya udah aja Allah ciptakan. Ya, alam semesta seperti ini bentuknya, bumi, langit, bintang-bintang, planet, ya, kemudian segala jenis yang ada di angkasa sampai dengan kepada kita, itu tidak ada contoh sebelumnya. Kalau Allah mengikuti contoh sebelumnya, berarti ada kekuatan yang lebih kuat daripada Allah sebelumnya. Kan kalau kita mah nggak begitu, Bu ya. Kalau kita ini bikin segala sesuatu pasti ada contoh sebelumnya. Walaupun mungkin ada improvisasi, tapi tetap contohnya sama. Ibu-ibu bikin resep masakan atau bikin masakan, pasti ninggalin resepnya heula. Ya. Mau bikin bubur Manado, kumaha carana itu? Ya. Pasti kan ibu baca dulu resepnya. Oh, udah ada contoh sebelumnya. Lihat di YouTube, lihat di Google, lihat di buku resep masakan. Oh, begini. Nah, ya. Atau ibu bikin liwet, ya, pastikan ngikutin contoh sebelumnya dari kolot-kolot orang baheula lamun ngaliwet. Atau ibu bikin apa itu sambal goreng putih, sambal goreng jengkol, semur jengkol, ada contoh sebelumnya, ya. Atau dengan model terbaru jengkol carbonara misalnya, ya. Atau jengkol bolognese, ya.
Kan bukan cuma spaghetti doang, Bu. Ya. Spaghetti bolognese, carbonara, jengkol saus tuna misalnya, ya. Jadi coba, Ibu pasti ada contoh sebelumnya, ada resepnya gitu, Bu. Ya. Nah itu berarti Ibu menciptakan sesuatu yang sudah ada contohnya. Orang yang bikin itu juga sebelumnya ada contohnya juga dulu, terus gitu. Jadi ada contoh-contoh sebelumnya. Kalau Allah menciptakan langit, bumi, seluruh makhluk, itu nggak ada contohnya, nggak ada cetakan modelnya. Ibu mau ngejahit baju kemarin lebarannya, pasti pas ngejahit baju Ibu ngelihat contohnya, modelnya gimana? Oh gini, oh begini, coba Pak, ini paling Ibu improvisasi aja. Ini tangannya dibikin begini, lengan bajunya, kakinya, basah ininya, bajunya, kerahnya, apa ininya, motifnya begini. Nah itu cuma tambahan doang. Tapi modelnya sudah ada. Ya, sepatu juga begitu dan segala jenis. Ibu bikin di hari raya kemarin dengan berbagai model, berbagai cara. Sudah ada modelnya, berarti kita bukan badi'. Kalau Allah itu maha badi', menciptakan segala sesuatu tanpa ada contoh soal sebelumnya. Langit dan bumi ini Allah jadikan tanpa ada contoh soal sebelumnya, contoh kasus sebelumnya. Wa idza qada, dan apabila Allah berkehendak, ai arada, yaitu menginginkan apa? Amron, suatu perkara, ai ijadahu, maksudnya mengadakan suatu perkara. Kalau Allah menginginkan suatu perkara terjadi, suatu urusan itu tercipta, terjadi, fa inna ma yaqulu, maka sesungguhnya Allah berkata, berfirman kepada sesuatu perkara itu, kun, jadilah kau, fayakun, maka terjadilah dia. Jadi kalau Allah berkehendak menginginkan suatu perkara, gampang. Allah tinggal ngomong kun, fayakun, jadilah, maka terjadilah. Ai fahuwa yakunu, yaitu maksudnya terjadi apa yang dia lakukan. Wa fi qiraatin bin nasbi, jawaban lil amri, dan dalam satu riwayat lain dibacanya nasab, yaitu kun fayakuna, sebagai jawab bagi kalimat perintah sebelumnya, kun. Jadi ada yang baca fa idza qada wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Ada yang bacanya wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakuna, gitu ya. Boleh salah satu dari keduanya. Tuh Bu, ini sama seperti surah Yasin ya. Ayat berapa? 82. Ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Baru ayat terakhir, fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Nah, kata kun dengan fayakun ini sebenarnya kata perintah dan kata terjadi pakai fi'il mudhari. Jadi boleh jadi ketika Allah bilang kun langsung jadi, tapi ada juga yang tidak. Ya. Jadi terjadi itu nggak mesti langsung. Allah bilang kunnya sekarang, sangat boleh jadi terjadinya sekian tahun kemudian. Ya. Ada jemaah haji kemarin berita itu, dia jemaah haji tertua dari mana ya, kabupaten mana tuh, Jawa, di Jawanya, Semarang atau mana gitu ya, apa Wonosobo atau Wonogiri. Dia tertua, jemaah haji tertua, 100 tahun usianya. Ternyata Bu, dia sudah nabung untuk haji itu dari tahun 1955. Dari tahun 1955. Sehingga anak enucan lahir tak ibu-ibu. Ya.
1955 udah nabung, kakarak berangkat 2025. Berarti berapa tahun, Bu? 70. Masya Allah. Berarti dia nabung dari usia 30-an, 20-an, 30. Nabung. Baru berangkat 2025. Masya Allah. Nah, itu Bu, Allah udah bilang kunnya dari dulu. Kun. Waktu dia di dalam rahim ibu udah dibilang kun. Kun, kamu bakal pergi haji. Fayakunnya 2025 gitu. Begitu, itu. Ya. Isi auladi aya di harapan ibu-ibu enak. Ieu kok siga kieu teh kuna geus aya ti bareto, Bu. Kuna ti bareto. Dari sebelum saya lahir, mungkin semenjak saya dalam rahim ibu atau saya sebelum lahir udah ditetapkan pas saya ditiupkan ke dalam rahim ibu. Kun. Jadi iya. Fayakun ada di harapan ibu-ibu. Jadi kun fayakun bukan lain siga sim salabim. Ya, apa? Sin salabin jadi apa? Prok kan gitu. Kemarin saya ketemu tuh sama beliau, Pak Tarno. Kemarin kan libur, cerita nama jeung barudak jeung ibuna jalan-jalan di rumah, cerita nama kasempur. Hampir ke alun-alun kan. Di alun-alun nguping suara kereta. Nah kereta udah nges gitu. Nggak jadi kesempur, Bu. Naik kereta ceritanya naik turun di mana aja tar deh. Cikini pagundang dia pengen makan somai di Cikini. Terus sampai Cikini tanggung dah ke Jakarta Kota. Udah nyampe Jakarta Kota ya, Bu. Nyampe Jakarta Kota turun langsung kemana nih? Kotu, langsung Kota Tua. Biasalah lihat-lihat sana main sama anak-anak. Pas pulang itu di bawah pohon kayak pengemis lagi duduk. Pas nyari Pak Tarno, Bu. Pak Tarno kan sok di TV. Astagfirullah. Pak Tarno ini ngomongnya terjelas. Iya. Mau tongkat lu gitu teh. Ya foto aja jadi. Foto dulu kasih uang kesian. Kayak gitu nasib gak ada yang tahu, Bu, ya. Masya Allah. Kasihan dulu di TV begitu, ini sekarang. Ya kasihan. Sendirian lagi, Bu. Saya nggak ngeliat mana ininya, anaknya atau siapa gitu, nggak ada, sendirian aja. Lagi duduk di bawah pohon. Nah, kan kalau jadi kayak tadi kun fayakun bukan kayak sim salabimnya Pak Tarno atau sim salabimnya tukang sulap, tukang sihir, bukan. Kun fayakun itu kunnya sekarang, kunnya dari dulu, fayakunnya jadi sekarang. Ya, ibu-ibu nikah sama si bapak, ya. Itu sudah ada kunnya, Bu, dulu. Kun. Jenting eta bobogohan jeung saha oge. Jeung keur di TK bobogohan jeung si itu, di SD jeung si itu, di SMP TK geus bobogohan Ustaz. SD jeung si SMP jeung si SMA jeung kuliah jeung si itu. Jadi nama jeung tetangga sabelah imah geuning. Gitu. Ya, masih dulur keneh. Misalnya nih, artinya di situ apa? Ya, Allah sudah menetapkan kalau Allah menghendaki suatu urusan, Allah akan katakan kun fayakun. Allah akan siapkan itu. Jadi nggak usah khawatir, Bu, ya. Kayak ibu-ibu sekarang yang belum berangkat haji nggak usah khawatir, insya Allah sudah ada kun fayakunnya, Bu. Cuman tentu sambil usaha, ya. Kan berangkat haji itu ada yang nasab, ada yang nisab, ada yang nasib, Bu, ya. Kalau nasab gimana nasab? Bapaknya punya travel umroh, punya travel haji, ya mantunya adiknya berangkat. Nasab itu mah, ya tuh bapak mertuanya punya travel umroh, ya tuh angkat wae jadi nah. Atau mungkin dia adiknya, kakaknya punya travel umroh, ya berangkat. Itu nasab. Ada yang karena nisab, ngumpulin, nabung kayak tadi tuh bapak-bapak yang dari tahun 1955 nabung berangkat 2025. Itu karena nisab. Ada yang karena nasib. Nasib tuh ya saya ini meureun kosasih. Ongkosnya boleh dikasih, ya. Abuya atas yayasan, ya. Nah itu, Bu. Jadi nggak ada yang tahu
yakin aja Bu, Allah sudah menyiapkan, tapi tetap sambil usaha, sambil daftar ya, 25 juta kan biar dapat kuota. Ustadz geus teu kabayang, geus teu kaduga sih kan lamun daftar 25 juta ieu na ge mah istilahna lamun duitna aya ge sigana mengantrina 25 tahun 30 tahun mau kaduga Ustadz. Jangan bilang gitu dulu Bu. Ya siapa tahu ya ada jalannya. Ternyata rangkaian jemaah haji yang ngantri di atas ibu itu banyak yang meninggal. Misalnya ibu jadi maju misalnya. Ya. Yang tadinya harusnya 25 tahun jadi 24 tahun 9 bulan gitu. Sarwa wae tuh Ustaz. Tepati jauh teh gitu. Ya, enggak ada yang tahu. Ya, mungkin aja ada percepatan yang Allah kehendaki. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, itulah makna dari kun fayakun. Ya. Kalau tadi kaitan dengan ayat di atas, Allah itu tidak punya anak ibu-ibu, tidak punya anak. Tapi kalau Allah berkehendak ada anak, jadi. Ada pasangan yang sudah bertahun-tahun belum dikaruniai anak, nikah sudah bertahun-tahun puluhan bahkan Bu. Sudah puluhan tahun, tiba-tiba Allah tetapkan jadi. Padahal dia sudah segala macam, sudah berobat dengan berbagai macam jamu. Ya, obat-obatan, terapi segala macam, ke dokter medis udah, ya, minum jamu segala macam, jamu Nyonya Menir berdiri sejak 1920, kita karunya amat pun nangtung tuh calik berdiri sejak 1920 cangkel mana ya. Jadi apa udah berusaha, tiba-tiba begitu Allah tetapkan waktunya terjadi Bu. Suami istri. Ya. Ketika Allah tetapkan tidak jadi pun terjadi juga. Sudah berupaya sudah. Tapi ya memang Allah nggak kehendak ya sudah. Mungkin ada jalan lain dia ngadopsi anak akhirnya. Ya. Ternyata ada anak orang lain saudaranya yang tidak beruntung dia adopsi. Jadilah dia beruntung gitu. Atau mungkin ada juga suami istri yang dikasih anak lagi terus menerus. Ya, itu juga sama. Sudah pakai KB, sudah pakai segala macam, jadi deh Bu. Nah, itu kan juga sebuah kun fayakun. Ada juga seorang perempuan yang seorang yang jadi tanpa ayah dan ibu, yaitu Nabi Adam. Ada yang tanpa ayah dengan ibu doang, yaitu Siti Maryam, si Nabi Isa. Meskipun tidak sedikit perempuan zaman sekarang yang ingin mencontoh Siti Maryam. Ya, boga anak, boga bapak, naudzubillah ya. Nah, jadi kalau mau jadi Bu, kun fayakun. Yakinlah Bu ya, Allah itu maha. Ya, kita harus bisa sama-sama meningkatkan iman takwa. Yakinlah bahwa Allah itu akan benar-benar menjadikan apa yang Allah kehendaki. Nah, jadi kaitan tadi dengan badius samawati wal ardh, Allah maha memulai segala sesuatu, yang ngasih model, ngasih contoh. Dengan kun fayakun cukup mudah. Allah sudah ada contohnya dari dulu. Sudah bikin contoh sendiri, Allah yang mengerjakan. Fahuwa yakunu, apa yang Allah kehendaki itu terjadi. Wa fi qiraatin, dengan pada qiraat yang lain baca lain bin nasbi, dibacanya bukan yakunu tapi yakuna, jawaban lil amri sebagai jawab bagi perintah. Di depannya itu kun. Ya. Kun itu artinya jadilah, maka terjadilah. Ya, jadi kita harus berkeyakinan Allah yang memulai segala sesuatu tanpa ada model, tanpa ada contoh. Ya, tugas kita mengimani dalam hal ini, Bu. Nggak bisa meneladani seperti itu. Tugas kita hanya mengimani, yakin. Ya, kalau Allah mengikuti sesuatu contoh berarti Allah itu lemah. Kalau Allah lemah itu berarti ada tandingannya. Kalau ada tandingannya berarti Allah tidak maha kuasa. Ya, sampai di situ. Nanti waqala alladziina la ya'lamun laula yukallimunallah, itu insyaallah ayat 118 ya. Kita sambung di pertemuan yang akan datang. 2 Jumat akan datang.
Sekarang kita lanjut ke kitab Nasaihul Ibad ya. Memang berapa sih Bu bayar haji teh sekarang? Ya itu kalau bayar kuotanya mah 25. Tapi setelah nanti pelunasan tergantung kurs dolar di masa dia pelunasan. Ini yang sekarang berangkat ini kan yang waktu daftarnya itu adalah tahun 2013 2014 awal itu. Jadi ya tergantung kurs dolar sekarang. Nah, kalau nggak salah mereka menambah dari 25 itu tinggal nambah berapa? 35 atau berapa gitu. Total 55-an lah ya. Jadi lumayan Bu. Tinggal bagaimana ya itu tadi mempersiapkan diri. Jangan nekat ya. Kemarin kan banyak yang nekat tuh berangkat haji jalan kaki ya dari kota masing-masing menuju ke Mekah. Eta kumaha carana jalan kaki Bu? Ayo mau budak leutik di sepeda. Tuh nekat itu. Emang dia kira masuk kota Mekah, kota Madinah kayak masuk Sukaraja bebas. Tuh Bu, dicegat kan nanti. Pas apalagi kalau udah musim haji. Ada petugas. Orang itu aja, orang Saudi, mukimin yang tinggal di Saudi aja nggak boleh masuk Arafah sembarangan. Ditanya mana tasrehnya, mana ininya, begitu. Segitu yang udah mukim bertahun-tahun di sana. Harus beli dulu tasrehnya. Izin masuk ke Arafah, Musdalifah, Minanya beli dulu. Ya, apalagi yang dari Indonesia naik sepeda, jalan kaki. Ya, kalau udah beli tasreh sih nggak apa-apa. Tapi juga kan kalau dia modal nekat doang susah. Kebayang. Emang dikira perjalanan dari sini ke Sempur? Enggak, jauh. Harus melewati India, melewati Thailand, melewati India, melewati Pakistan, Afghanistan, Pakistan, Iran, gurun pasir, bebatuan, panas ekstrim, masya Allah. Ya, baik. Kita lanjut kepada Nasaihul Ibad halaman 52 kalau tidak salah. Kalau tidak salah sekarang baris ke 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Baris ke-8 dari bawah. Wal maqalatut tasi'atu. Kita kudu di wartosan Bu ya mejana ibu-ibu karunya gitu bah. Sarang ieu pantok ya digembok wae apa asana lamun ngaos teh nya. Hilapun meureun. Rusak ya. Wal maqalatut tasi'atu. Itunya Bu leres. Makalah yang ke-9. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syuhada'u sab'atun siwal maqtuli fi sabilillah." Orang yang mati syahid, orang yang tergolong syuhada itu, orang yang tergolong syahid, syuhada itu ada 7. Selain al-maqtul fi sabilillah, selain orang yang terbunuh di jalan Allah. Ya, orang yang syuhada tergolong mati syahid itu ada 7 katanya. Selain yang terbunuh di jalan Allah, kalau itu mah spesial. Ail ila'i kalimatillah, maksudnya untuk meninggikan kalimat Allah. Ini yang disebut berikut ini sebagai orang-orang yang syahid dunia. Yang pertama al-mabtunu. Ini syahid nih al-mabtun ya. Siapa al-mabtun? Ailladzi yamutu bida'al batni. Bida'il batni kastisqain wa qulanj. Yang pertama orang yang mati syahid adalah, atau yang tergolong syahid adalah orang yang mabtun, orang yang mati karena penyakit perut. Bida'il batni, karena penyakit perut. Kastisqain, seperti dia kehausan, minta minum. Wa qulanj, dan atau penyakit sejenis
kulan itu ya seperti penyakit perut, sejenis penyakit perut Bu. Syahidun itu syahid. Mabtun itu dari kata baten. Baten itu artinya adalah perut. Jamak dari baten adalah butun. Masuk bahasa kita jadi beteng. Su'ul butun masuk bahasa kita jadi seul beteng. Su'ul butun teh jelek perut Bu. Teu geunah. Ieu teh perut teh teu raraos ya. Kunaon maneh? Ya keur tararaos beuteung seul beuteung eta teh bahasa Arabna su'ul butun. Ya. Su'ul butun. Seul beuteung. Jadi yang mati karena penyakit perut apa misalnya yaitu ya asam lambung. Tidak sedikit yang meninggal itu katanya karena serangan jantung asam lambungnya naik cenah Bu bahasa. Masya Allah seram juga itu ya. Kemarin di dekat rumah itu mungkin ada sekitar 3 bulan 4 bulan terakhir lah ya, 3-4 bulan terakhir dari Desember kemarin, Desember sampai sekarang itu banyak jemaah masjid di saya yang meninggal duluan istrinya Bu ya, istrinya meninggal duluan. Ada beberapa bapak-bapak yang istrinya meninggal duluan karena sakit apa banyak ya. Nah itu rata-rata diantaranya itu sakit perut seul beuteung, termasuk tadi asam lambung ya, terus pengaruh ke jantung gitu. Ya mungkin juga faktor makanan juga sangat berpengaruh. Jadi ulah sembarangan ya dahar. Dulu kan pangaresepna nyambel nganggo eta teh peuteui nu Cina teh ngaranna peuteui Cina. Hah? Palanding. Tapi ngeunah we eta dicocol we palanding sambel kitu nya. Eta nganggo lauk asin hungkul nikmat Bu. Palanding sambal terasi lauk asin. Eta Masya Allah nikmat. Tapi sambalna ulah loba-loba teh ngukur diri. Nanti kalau udah sakit perut, ujung-ujungnya harus minum Lopamid, kan gitu. Jadi ibu-ibu harus ukur diri. Ya mungkin juga tadi bisa jadi karena kurang makan malah, karena dia sedikit makan nggak mau makan, jadi asam lambung naik. Kan lambung kita ini ada asamnya Bu. Asam itu setiap kali masuk makanan dia keluar, menghancurkan makanan kita. Makanya nggak dikunyah juga makanan kita. Itu hancur sendiri karena di perut kita tuh punya sistemnya. Tapi ketika kita nggak ada makanan, terus kita lapar, sok kukuruyukan, itu teh asam lambung lagi keluar, harus diisi. Jangan diantep, nanti bisa bahaya. Muncullah angin kedalon, ya. Padahal kata dokter nggak ada Pak masuk angin, cenah nggak ada penyakit masuk angin. Itu faktornya karena perut kosong. Asam lambung keluar, nggak ada makanan yang diincar, akhirnya dia memakan diri sendiri Bu, merusak lambung itu sendiri, rusaklah lambungnya, ya, kenalah ke ginjal, ke jantung pengaruh, wah udah deh, jangan telat makan, ya intinya harus makan teratur, ya, banyak yang sakit itu karena susah makan. Kalau saya seperti saya bilang, kalau saya susah berhenti makan. Susah makan. Saya makan dikit Bu, dikit gitu Bu, makan dikit makan dikit makan gitu ya. Ya jadi memang kadang kita intinya teratur. Kalau memang jadwal 3 kali makan 3 kali, terus ditaker sesuai jatah makan kita. Jangan telat aja. Ibu-ibu sebelum ngaji ke sini harus udah makan dulu. Kalau biasanya udah makan, tapi kalau enggak Ustaz, saya mau makan memang jadwalnya jam 3. Ya udah, kalau memang jadwalnya segitu mah nanti teratur. Jangan ibu kuduna makan jam 1 karena tadi udah dihalo-halo di grup, kebujung Ustaznya datang cenah. Misalnya.
Jadi ibu nggak makan dulu, makan aja dulu bu, makan dulu, ya. Bukan apa-apa, nanti kalau ibu sakit kan tentu kan kasihan, ya. Jadi makan aja. Saya juga kalau kayak ngaji kayak begini, sebelumnya saya makan dulu. Harusnya memang bagusnya kalau Jumat itu makannya setelah zuhur. Tapi kan saya habis zuhur kan dia, gitu ya. Dan kesini langsung dari Jumatan saya langsung kesini, nggak sempat makannya. Jadi saya sebelum Jumatan, kadang jam setengah 11, jam 10 makan aja. Bari jeung can lapar kayak makan dulu. Baru makan pagi baru makan tadi jam 10, jam 7, jam setengah 6, jam 6. Terus jam 10 harus berangkat Jumatan persiapan. Kalau saya makan jam setengah 12 nggak akan keburu. Kalau saya makan habis Jumatan, saya nggak langsung pulang kan. Saya tuh dari Jumatan khutbah langsung kan dia bu, unggal Jumatnya gitu. Ketahuilah ibu-ibu sekalian, ya. Langsung kan dia mau tara balik heula lila deui. Ya. Gogoleran heula, nyabudakna heula nyamperkeun. Ya pasti dahar heula lila nyampe sini. Saya pakai setiap habis dari Jumatan langsung. Jadi makannya sebelum Jumatan, maksain aja udah. Bari jeung can lapar pisan. Tadi pada nanti siang nggak makan. Karena kerasa bu, pernah nggak makan, antar aja deh makannya. Bener saya nggak makan, begitu ngajar kerasa. Kamu dipasihan kopi mah, nyerang tuh. Kayaknya pulang langsung makan. Walaupun nggak bagus kayak gitu. Jadi tahu diri aja. Kita ngukur diri sendiri. Ini penyakit perut nih bahaya bu. Tapi kalau memang ternyata ada orang yang terkena penyakit perut seperti ini, nah lalu meninggal, dia syahid. Syahid. Yang kedua, wal gharik, orang yang tenggelam. Wa huwa alladhi yamutu fil ma'i bisababihi syahidun. Orang yang tenggelam yaitu orang yang mati di dalam air dengan sebabnya syahidun, maka dia mati syahid. Jadi yang kedua ini orang yang tenggelam di air, tenggelam di laut, tenggelam di sungai, tenggelam di setu, di danau, itu syahid. Tsunami bu ya termasuk tuh. Terus mungkin anak-anak yang bermain-main di pinggir sungai terbawa arus, syahid. Atau mungkin ada orang yang naik perahu, terbalik perahunya di lautan, tenggelam, dia nggak bisa menyelamatkan diri, syahid. Karena tenggelam itu sesuatu yang sangat tidak enak. Tidak enaknya apa, kalau kayak tadi sakit perut masih ngerasain sakitnya itu di perut ya, istirahat ya, mungkin dirawat. Kalau tenggelam nggak bisa bu. Tenggelam itu begitu masuk dalam air, dia berusaha napas, air udaranya nggak ada kan, ketutup oleh air. Masuklah air, dia tercekik, nggak bisa napas, kayak tercekik sensasinya, udah mati. Dan itu waktu dari dia mulai titik nggak bisa napas sampai mati itu sekitar 20 menit rasa tercekiknya. Jadi proses kematian yang paling nggak enak tuh tenggelam. Na'udzubillah, ya, mengerikan. Apalagi kalau di lautan dalam, makin dalam lautan itu makin berat. Makin dalam tuh kayak kita nanggung mikul air bergalon-galon di atas kita, makin susah. Jadi orang yang tenggelam itu merasakan sensasi sakit sekali, makanya syahid, ya, matinya syahid. Terus wasahibu datil janbi wa huwa waramun harun yu'radu fil ghasya'il mustabtinil adla'i. Orang yang memiliki penyakit dari bagian samping tubuhnya, datil janbi wa huwa waramun harun, yaitu penyakit yang ada sensasi panas, yu'ridu fil ghasya'il mustabtin, yang muncul ya di saat menutupi bagian perut, lil adla, tulang, ya,
perut, rasa sensasi sakitnya itu Bu, sampai ke tulang belulang. Syahidun, itu dia juga syahid. Apa bedanya sama mabtun tadi? Kalau mabtun penyakit perut, di dalam perutnya. Ini yang penyakit yang bisa muncul dari pinggir perut dan naik ke atas perut. Ya, ini penyakit dalam juga sama. Ya, mirip-mirip dengan penyakit perut tapi lebih spesifik, lebih umum. Ini bagiannya bagian pinggir perut kita. Datil janbik. Ini akan menyebabkan rasa sakit yang dahsyat dan dia bisa merasakan sensasi panas. Ya, ini juga mati syahid. Wal mat'un ay alladhi yamutu fit ta'un syahid. Orang yang terkena ta'un, penyakit wabah, yang mati karena penyakit ta'un. Ta'un itu wabah, penyakit yang menjadi pandemi, mewabah, itu syahid. Kemarin dulu kan ada yang kena COVID ya, pengajian kita sampai libur waktu itu ya, dan cukup mengerikan memang Bu. Nggak kelihatan bentuknya. Kalau orang yang nggak percaya mah, mana kopat kopit bahaya. Tapi begitu dia ya kena, itu bisa sampai parah, sesak napas. Nah, meninggal orang yang kena ta'un ini, maka syahid. Alhamdulillah COVID tersebut bisa terlalui dengan baik ya. 2020 waktu itu kan, 2021 mungkin sampai 2022 awal baru tuh selesai. 2 tahun pandemi berkepanjangan ya, sampai kita kan pengajian libur, terus mendekati Ramadan, waktu itu nggak ada penutupan ya, ibu-ibu ke rumah punya ke rumah waktu itu, jadi nggak ada penutupan, kemana-mana kudu pakai masker, kudu di masker, salaman gak jarak jauh gitunya. Orang baru salaman aja langsung buru-buru ngambil hand sanitizer, cuci tangan. Terus kalau ada yang batuk sedikit, bersin sedikit, langsung jadi tersangka. Ada yang batuk aja langsung ditinggalin. Di masjid ke sholat, anu batuk, anu bersin, langsung isukan ulah ke masjid deui. Banyak tuh kejadian ta'un. Ya, jadi wabah pandemi itu namanya ta'un. Ya. Alhamdulillah bisa dilalui walaupun tentu tidak sedikit korban. Mungkin ada juga ya korban ya dari kita ya di sini ya. Kok di Kota Bogor tuh ramai gitu ya. Banyak yang bolak-balik sampai ada yang ya satu mobil kena semua. Ya, sampai yang meninggal satu keluarga. Ya, wallahu a'lam. Intinya memang kalau disebut tidak ada, memang kejadiannya nyata gitu. Kejadiannya nyata dan indikasi medisnya sama semua gitu. Satu keluarga. Ya mudah-mudahan jangan ada lagi Bu kayak gitu ya. Ngeri. Dan itu jadi sejarah itu. Ya, kita ini menjadi generasi yang ngalamin itu, dan anak-anak sampai terpengaruh belajar kudu di rumah. Daring. Belajar daring, orang tuanya jadi darting. Riuh kan itu kudu ngajar ke. Soalnya darting kunaon, kerja nggak bisa, nggak boleh kerja. Akhirnya penghasilan berkurang. Penghasilan berkurang, ngambek bukan main, marah-marah wae ke anak teh. Ya. Ustadz ya, ceramah jadi pada batal semua teh. Makanya nggak ada kerajaban deh teh. Ya. Tutup aja pengajian teh. Tapi tidak sedikit juga ya mereka yang ustadz yang akhirnya bersyukur gitu ya, alhamdulillah. Karena mereka banyak yang akhirnya ATM, artos tina mayit gitu ya. Mereka kerbengong itu, banyak teman-teman yang ngurusin mayit tuh bengong gitu ya. Dia bengong pas COVID itu bisa kemana-mana ya, pas ayat pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun, alhamdulillah karena geus kabayang aya proyek mana nanti langsung imaman lah di masjid. Begitu imaman
yang geus kabayang geus bakal kieu kitu tah eta niatna hungkul tah ngaco tah. Pas keur salat di belakangna aya aki-aki makmum batuk. Calon berikutnya nih alhamdulillah gitu. Ya, jadi orang yang terkena taun tuh ya itu syahid. Siapa lagi yang syahid? Insyaallah nanti disambung ya Bu ya, wal hari. Dan berikutnya insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Sampai di situ seetik-seetik ya Bu. Tandaan ya, sampai di situ batasnya. Insyaallah nanti kita sambung di pertemuan yang akan datang minggu depan kalau tidak ada halangan. Bagian kitab Mukhtarul Ahadits dengan matan takrib insyaallah. Kita tutup dengan doa ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah bi niyatin naili ridallahi taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada kulli da'in wa dawa. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata daimata fid din wad dunya wal akhirah. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammim bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar warzuqna jami'an husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.